go. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly, hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Halo guys, selamat datang kembali di channel Kuro Vanitas. Di video kali ini kita akan bahas karakter Denji di anime Chainsaw Man. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Karena dengan begitu kalian akan bantu video-video di channel ini semakin baik ke depannya. Cerita dimulai. Chainsaw Man adalah cerita anime hasil karya Tatsuki Fujimoto. Anime ini menceritakan tentang seorang pemburu iblis yang hidupnya serba kekurangan. Ia bernama Denji, karakter utama dari cerita anime ini. Sebagai seorang anak muda, ia mewarisi utang ayahnya dari Yakuza. Namun malangnya, sebelum ayah Denji melunasi utangnya, ia terlebih dahulu meninggal, sehingga membuat hutang yang dulu ia punya terpaksa harus Denji lah yang melunasinya. Setelah bertemu Pochita di daerah makam karena kehilangan banyak darah di tempat ayahnya, ia pun membuat sebuah kontrak dan menjadi pemburu iblis untuk Yakuza dalam upaya untuk melunasi hutangnya. Setelah Yakuza di bawah kendali iblis, ia dikhianati dan akhirnya anggota Yakuza tersebut berencana membunuhnya. Dia pun mati dan Pochita masuk ke tubuhnya dan menjadi hatinya. Dia pun menjadi iblis Chainsaw jika ia menarik tali yang ada di dadanya. Setelah bertemu Makima, dia menjadi pemburu iblis keamanan publik. Ada beberapa fakta menarik mengenai Denji. Berikut beberapa fakta menariknya. 1. Menjalin kontrak iblis dengan bayaran rendah. Di dunia Chainsaw Man, pemburu iblis harus menggunakan kekuatan iblis yang dikontraknya demi mengalahkan para buruannya. Namun, harga kontraknya sendiri juga bisa dibilang tidaklah main-main. Ada yang meminta anggota tubuh sang pengguna seperti milik Himeko. Ada juga yang menginginkan masa hidup seperti yang dialami Aki. Berbeda dengan Pochita, dia malah hanya meminta Denji untuk menunjukkan mimpinya. Ia juga memiliki mimpi yang sederhana seperti Denji, yaitu sebuah keluarga yang bisa memberinya pelukan hangat. Oleh karena itu, mungkin keberuntungan Denji sendiri bisa memiliki kekuatan iblis tanpa banyak efek samping dari kontrak yang dibuat. 2. Sudah sial sejak masih kecil. Kehidupan Denji bisa dibilang cukup kelam dari sejak ia masih kecil. Hidup dalam kemiskinan, ditinggal mati ibunya, dan mendapat warisan hutang ayahnya yang harus dilunasi ke para Yakuza. Bahkan setelah dia bekerja sebagai pemburu iblis, kehidupannya pun tak banyak berubah. Bencana pun seolah enggan meninggalkannya. Dalam sepanjang cerita Chainsaw Man, Denji sudah kehilangan rekan-rekannya dalam pertarungannya dalam melawan iblis. Tidak hanya itu, kebanyakan wanita yang pernah dekat dengannya pun malah ingin membunuhnya dengan berbagai motif. 3. Satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Makima. Makima merupakan salah satu iblis yang tak bisa dibunuh dengan cara biasa. Hal itu dikarenakan setiap luka yang diderita Makima akan dipindah ke salah satu warga Jepang. Sederhananya, Makima harus dibunuh sebanyak jumlah total penduduk negara tersebut. Akan tetapi, Denji berhasil menemukan celah dalam kontrak tersebut. Alih-alih menggunakan serangan total atau kontrak terlarang,
Denji justru berhasil menghabisi Makima dengan mencincangnya dan menjadikannya sebagai makanan. Asli ini skin terbanget cuy. Menurutnya, cara tersebut tak bisa dihitung sebagai serangan, melainkan cinta. Oleh karena itu, Makima pun tak bisa bangkit lagi dan harus kembali ke neraka. 4. Sangat mencintai Makima mesti seringkali tertipu. Sudah wajar jika protagonis utama akan sangat membenci musuh utamanya. Andaikan tidak memiliki rasa benci, minimal sang MC memiliki tekad yang tentu saja berseberangan dengan sang antagonis. Tapi hal itu justru tidak dimiliki oleh Denji. Dari awal pertemuannya sampai tragedi yang mengakhiri bagian pertama manganya, ia tidak memiliki rasa kebencian sama sekali dan justru tetap menyukai Makima yang telah merekayasa hidupnya selama ini. Untungnya, sifat Denji yang satu inilah yang menjadi kunci kemenangannya dalam pertarungan melawan Control Devil yang merupakan identitas sejati Makima. 5. Punya sifat yang agak gila. Dalam dunia Chainsaw Man, kriteria terbaik untuk menjadi seorang pemburu iblis adalah kegilaannya. Menurut Kishibe sendiri, kelemahan setiap iblis sendiri adalah pola pikir orang gila yang tak terdebak dan memiliki ketakutan. Hal itu sendiri dimiliki oleh Denji yang sukses menjawab kuis dari Kishibe. Buat kalian yang membaca manga ini pasti tahu bagaimana tindak tanduknya selama ini, yang benar-benar berbeda dari gambaran protagonis manga selama ini. Denji tidak memiliki rasa dendam sama sekali pada iblis dan hanya ingin hidup normal dan bisa berkencan dengan Makima. 6. Menjadi pengasuh Nayuta. Pasca insiden Control Devil, Denji mendapati bahwa Makima rupanya tak lama berada di neraka dan kembali bereinkarnasi menjadi gadis cilik bernama Nayuta. Ia sendiri diserahkan Kishibe agar nasibnya tak berakhir seperti Makima. Denji sendiri mulai menerima permintaan tersebut karena Pochita memintanya untuk mengabulkan impian Control Devil. Ternyata hal yang diinginkan Control Devil selama ini sama sederhananya dengan Pochita, yaitu pelukan hangat dari keluarga yang tulus menyayanginya. Untuk jadwal perilisan anime ini diperkirakan sekitar akhir bulan 2021 sebagai anime musim gugur. Jadwal perilisannya bisa berubah kapan aja ya cuy. Anime ini akan digarap oleh studio kesayangan kita, MAPPA. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja untuk pembahasan kali ini dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body